Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa, sebelum kita melaksanakan intervensi kepada pasien, kita akan melakukan pre-conference terlebih dahulu. Nah, untuk memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita mulai dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya, untuk mengefektifkan waktu, saya persilakan kepada Katim 1 dan juga Katim 2 untuk memandu sesi pre-conference pada kesempatan kali ini. Ya, baik, terima kasih kepada Nan Sesti selaku kepala ruangan atas kesempatannya. Di sini saya Nan Sepia selaku ketua tim 1 akan memandu jalannya pre-conference pada hari ini Kamis 6 Oktober tahun 2022 di Bangsal Sapura. Di sini di tim 1 kami mempunyai 8 pasien dengan tingkat ketergantungan berbeda. Yang pertama ada 4 pasien dengan ketergantungan pasien rel, lalu 3 pasien dengan total care, dan pasien dengan rencana pulang ada 1. Dan di sini saya akan dibantu oleh tim saya yang berjumlah 8 orang untuk melancarkan kegiatan kita pada hari ini. Mungkin langsung saja saya persilakan kepada masing-masing perawat tim 1 untuk menyampaikan tindakan yang akan dilakukan pada si pagi ini. Terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan saya Nurse Istina Berkadiwar. Saya menangani Tuan T di ruang 1 dengan diagnosa medis hematoma cerebral dan diagnosa keperawatan ketidakefektifan kebersihan jalan nafas berhubungan dengan peningkatan sekret. Kemudian tindakan yang akan dilakukan pada pukul 9 pagi yakni memonitor jalan nafas, kemudian tidak terlihat adanya sekret dan terdengar suara rongi. Pada pukul 9:02 akan dilakukan suction. Kemudian pada 9:03 dimonitor kembali apakah masih terdengar suara rongi atau tidak. Jika masih terdengar suara rongi, kemudian pelaksanaan suction akan diteruskan. Bisa dilanjut? Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Narsula Cynthia. Di sini saya menangani pasien Nyonya N berusia 27 tahun di ruang rawat inap 1 dengan keluhan sesak napas dan juga terdapat sputum. Dengan diagnosa medisnya yaitu gagal napas dan diagnosa keperawatannya yaitu bersihan jalan napas tidak efektif. Nah, untuk tindakan atau intervensi yang akan dilakukan, di mana pada jam 9 pagi itu akan dilakukan untuk monitor bunyi napas, kemudian memonitor sputum baik dari jumlah dan juga warna. Kemudian di jam 9:10 kita akan memposisikan pasien semi-power. Kemudian di jam 9:15 akan memberikan oksigen, dan di jam 9:25 akan memberikan obat bronkodilator. Selamat pagi semuanya, saya Nurse Salsa yang menangani pasien Tuan S berusia 22 tahun dengan diagnosis medis pneumonia dengan diagnosa perawatan ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Tindakan yang akan dilakukannya yaitu pada pukul 9 akan memantau respirasi dan tabung oksigen. Kemudian pada pukul 9:15 akan memberikan obat via inhalasi melalui nebulizer. Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Nasruna. Di sini saya menangani Nyonya S, 45 tahun di ruang 104 dengan keluhan nyeri pada luka post operasi appendektomi dengan diagnosa medis post operasi appendektomi dengan diagnosa keperawatan nyeri akut. Dan tindakan yang akan dilakukan yaitu pada pukul 9 akan mengganti balutan dan membersihkan luka. Pada pukul 9:15 akan dilakukan manajemen nyeri dengan relaksasi napas dalam. Pada pukul 9:30 akan diberikan tindakan kolaborasi dengan pemberian obat analgetik dan antidiuretik. Baik, selanjutnya, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Nasfitra Eka Rahmawati. Saya yang menangani pasien Nyonya A dengan diagnosis kelebihan kolom cairan yang berhubungan dengan kerusakan fungsi ginjal dan diagnosis medis kronik kidney disease.
Tindakan yang akan dilakukan yaitu pada pukul 9 monitor tekanan darah dan status cairan, pada pukul 9.15 periksa turgor kulit, pada pukul 9.30 tentukan jumlah dan jenis intake cairan serta kebiasaan eliminasi, pada pukul 9.45 monitor membran mukosa dan respon haus, pada pukul 10 catat dengan akurat asupan dan pengeluaran cairan, dan pada pukul 10.15 kaji piting edema. Ya, selamat pagi semuanya. Saya Nurse Windy. Hari ini saya akan menangani pasien Nyonya X, umur 50 tahun, untuk rencana pulang dengan diagnosis medisnya diabetes mellitus dan adanya ulcus diabeticum. Nah, untuk perencanaan pulang yang akan dilakukan yaitu di pukul 9 periksa catatan perkembangan pasien, kemudian di pukul 9.15 ini periksa TTV dari pasien, kemudian 9.45 melakukan edukasi mengenai diet makanan yang dianjurkan, dibatasi dan dihindari. Kemudian pukul 10.15 kolaborasi edukasi mengenai obat-obatan yang akan diminum. Lalu 10.45 edukasi aktivitas dan istirahat selama di rumah. Kemudian pukul 11 edukasi perawatan kaki dan alas kaki yang digunakan. Dan pukul 11.15 ini pasien pulang. Pagi semuanya, saya Nurse Ilham yang menangani pasien Bapak X dengan diagnosis medis yaitu diabetes mellitus dan diagnosis perawatan yaitu kerusakan integritas jaringan dan rencana intervensi yang akan dilakukan itu pada pukul 9. Yang pertama perawatan luka dan pukul 10 itu pemberian insulin. Pagi semuanya, saya Nurse Bill. Di sini saya menangani Tuan Fulan usia 45 tahun dengan diagnosa medisnya luka bakar 30%. Untuk diagnosa keperawatannya sendiri yaitu ada hipovolemia. Untuk tindakan pukul 9.45 yaitu ada monitor tekanan darah dan status cairan. Kemudian 9.50 pemeriksaan turgor kulit. Kemudian pukul 10 yaitu ada menentukan jumlah dan jenis intake cairan serta kebiasaan eliminasi. Kemudian pada pukul 11.15 yaitu adalah mencatat dengan akurat asupan dan pengelolaan cairan. Kemudian 11.30 ada kaji piting edema. Terima kasih kepada rekan-rekan perawat tim 1 atas pemaparannya. Semoga nanti saat pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar. Mungkin itu saja dari saya dan anggota tim 1 untuk rencana tindakan yang dilakukan pada pasien. Saya akan kembalikan lagi kepada Nurse Mala selaku perawat tim 2. Tim 2 yaitu Nurse Mala. Baiklah, langsung saja untuk press conference pada tanggal 6 Oktober ini pada Bangsal Mawar. Di sini tim 2 ada 7 pasien, di mana untuk nurse yang menanganinya sendiri itu ada Nurse Gita, Atik, Yulia, Nilam, Sarah, Nisa, dan terakhir Nurse Sulis. Nah, mungkin langsung saja saya persilakan untuk menyampaikan tindakan yang akan dilakukan pada pagi hari ini. Selamat pagi semuanya. Di sini saya Nurse Gita Sayani menangani pasien Nyonya H, usia 40 tahun di Bangsal Mawar, Bang 1. Pasien memiliki diagnosa medis fraktur femur dextra dan saat ini pasien telah menjalani operasi. Sehingga diagnosa keperawatan yang diangkat yakni nyeri akut berhubungan dengan kaget dan cedera fisik. Tindakan yang akan dilakukan pada pukul 9 akan menanyakan karakteristik nyeri yang dirasakan meliputi pencetus, pereda, kualitas, lokasi, intensitas, frekuensi, dan durasi nyeri. Pukul 9.10 melakukan pencegahan infeksi dan edukasi pasien mengenai tanda dan gejala infeksi. Lalu pukul 9.20 mengajarkan pasien teknik relaksasi napas dalam untuk mengurangi intensitas nyeri yang dirasakan. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi. Di sini saya Nurse Ati. Saya menangani pasien di Bangsal Mawar kamar 2 dengan nama pasien Nyonya R usia 50 tahun. Di sini pasien yang saya tangani itu dengan diagnosa medis diabetes mellitus dan TB kutis. Kemudian untuk diagnosa perawatannya yaitu gangguan integritas kulit. Nah, untuk tindakan yang akan dilakukan diantaranya pada pukul 9 waktu Indonesia Barat memberikan oral anti hiperglikemia. Kemudian pada pukul 9.15 pemasangan WSD dan perawatan area WSD yang mengalami fistula lidah kanan dengan pengeluaran pus. Kemudian pada pukul 9.30 yaitu pengaturan diet DDM. Saya Nurse Yulia yang menangani pasien Nyonya 30 tahun di Bangsal Mawar kamar 3 dengan diagnosa perawatannya gangguan pertukaran gas. Tindakan yang akan dilakukan yaitu pada
membangun. Kemudian 9.15 memantau tanda-tanda vital. Pada pukul 9.30 memberikan teknik relaksasi menggunakan teknik nafas dalam. Mungkin dari saya sekian, terima kasih. Baik, bagi rekan-rekan semua, saya Bismillah ini menangani pasien di Bangsal Mawar kamar 4 dengan karakteristik nona F, usia 25 tahun, diagnosa medis keracunan makanan dan diagnosa keperawatan defisit volume cairan. Lalu tindakan yang akan dilakukan diantaranya pada jam 9 monitor dan bertahan cairan intake dan output yang akurat. Lalu pada 9.15 kolaborasi pemberian cairan via intravena. Lalu 9.30 memantau tanda-tanda vital. Mungkin akan dilanjutkan. Pagi semuanya, di sini saya Nusara Munafifah. Saya menangani Tuan L berusia 55 tahun di ruang 5 dengan diagnosis medis jantung koroner dan diagnosa keperawatan nyeri dada berhubungan dengan agen cedera biologis. Lalu tindakan yang akan dilakukan pada pukul 9 mengkaji nyeri dada. Lalu pada pukul 9.15 memberikan oksigen tambahan dan atur posisi klien. Lalu pada pukul 9.45 melakukan kolaborasi dengan dokter untuk pemberian terapi farmakologis dengan obat morfin. Mungkin dilanjut oleh Terima kasih atas kesempatannya. Saya Nisa, menangani pasien Nona YN berusia 15 tahun di ruang 6 dengan diagnosa keperawatan nyeri akut berhubungan dengan luka bakar derajat 2 pada tangan kiri, kerusakan epidermis, dermis, terdapat buli, nyeri karena ujung syaraf sensorik dan iris. Tindakan yang akan dilakukan mulai dari jam 9.00 yaitu mengkaji nyeri, dilanjut 09.35 menganjurkan pasien beristirahat, lalu 9.45 menganjurkan teknik dispersi dan tervensi, untuk 09.15 kolaborasi pemberian analgetik. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Saya Nursulis Nurafni menangani pasien Nyonya Y dengan usianya sekitar 25 tahun di Bangsal Mawar ruang 7 dengan keluhan demam terus-menerus sejak 3 hari yang lalu dengan diagnosa medisnya yaitu tifoid dan diagnosa keperawatannya yaitu hipertermi. Tindakan yang akan dilakukan yaitu sekitar pukul 9 akan mengukur suhu, kemudian pukul 9.10 kompres hangat, dan pada pukul 9.30 akan kolaborasi dengan dokter untuk pemberian obat antipiratik. Mungkin itu sekian dari saya. Saya kembalikan kepada Nurse Mala selaku Hakim 2. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan tindakan yang akan dilakukan pada pagi hari ini. Semoga berjalan dengan lancar. Mungkin saya kembalikan lagi ke kepala Roni. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Katim 1 dan juga Katim 2 dan juga rekan-rekan semua yang telah memaparkan mengenai rencana asuhan keperawatan. Nah, untuk selanjutnya mungkin saya persilahkan untuk mengimplementasikan rencana asuhan keperawatan yang telah dibuat. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan saya mohon kerjasama dan juga tanggung jawabnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada rekan-rekan semua. Alhamdulillah untuk sesi pagi telah selesai. Sebelum melakukan referan seperti biasa kita akan melaksanakan post conference terlebih dahulu. Nah, untuk selanjutnya mungkin saya persilahkan kepada Katim 1 dan juga Katim 2 untuk memandu sesi post conference pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada resepsi kepala ruangan. Mungkin langsung saja untuk rekan-rekan tim 1, bagaimana untuk tindakan tadi kepada pasien, apakah ada kendala? Tidak ada. Baik, alhamdulillah sepertinya dari rekan-rekan tim 1 tidak ada kendala untuk tindakan perawatan. Mungkin saya kembalikan kepada rekan-rekan tim 2. Baik teman-teman, apakah tadi saat melakukan tindakan ada kendala? Tidak ada. Baik, terima kasih. Mungkin untuk tim 2 tidak ada kendala. Saya kembalikan lagi ke kepala ruangan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Katim 1 dan juga Katim 2 yang telah memandu berjalannya sesi post conference, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada rekan-rekan atas kerjasamanya. Alhamdulillah tidak ada kendala gitu ya, tadi sebagaimana yang telah disampaikan, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar.
Saya ucapkan terima kasih atas kerjasama dan juga tanggung jawabnya. Saya selaku kepala ruangan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.